Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayu Pratiwi. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Definisi dan manfaat lembaga keuangan mikro syariah. Istilah lembaga keuangan mikro syariah atau disingkat menjadi LKMS pertama kali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yakni terutama pada penjelasan pasal 49 huruf I pada saat memberikan definisi terkait ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 1 2013 tentang lembaga keuangan mikro selanjutnya disebut menjadi Undang-Undang LKM. Secara khusus memberikan definisi lembaga keuangan mikro, pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak hanya mencari keuntungan. Kemudian manfaat lembaga keuangan mikro syariah. Manfaat lembaga keuangan mikro hadir untuk merespon kebutuhan akses keuangan kelompok usaha mikro dan masyarakat lapisan bawah yang secara teknis sulit untuk mengakses lembaga keuangan formal, terutama dalam memperoleh dukungan kredit atau pembiayaan. Lahirnya LKM sebagian besar diinisiasi oleh masyarakat sendiri, meskipun ada beberapa kasus yang diinisiasi oleh pihak otoritas atau pemerintah. Pentingnya lembaga keuangan mikro syariah yaitu sebagai lembaga intermediasi dalam aktivitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan dapat menghasilkan nilai tambah. Aktivitas ekonomi yang dimaksudkan di sini tidak bisa dibedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Hal ini berarti bahwa usaha kecil pun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yang produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin. Kemudian, dasar hukum lembaga keuangan mikro syariah. Undang-Undang tentang LKM adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Dalam undang-undang tersebut diatur perihal LKM konvensional berbasis bunga maupun LKM syariah berbasis bagi hasil dan jual beli. Saat ini hampir sebagian besar BMT berada di bawah payung hukum Kementerian Koperasi dan UKM melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasian, dan sebagai kecil lainnya berada di bawah payung hukum Otoritas Jasa Keuangan OJK. Kemudian kegiatan usaha lembaga keuangan mikro syariah. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu yang pertama, kegiatan usaha penghimpun simpanan dilakukan dengan menggunakan akad wadiah, mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK. Yang kedua, kegiatan usaha penyaluran pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabaha, ijarah, salam, istisna, ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian yang ketiga, yaitu kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad ijarah, jualah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK. Poin yang keempat, yaitu kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad qard, mudharabah, musyarakah, atau di lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK.
mengenai transformasi lembaga keuangan mikro syariah adalah perubahan kegiatan usaha LKMK menjadi BPR atau LKMS menjadi BPRS. LKMK transformasi adalah LKMK yang telah memiliki izin usaha dan mengajukan izin untuk bertransformasi menjadi BPR. LKMS transformasi adalah LKMS yang telah memiliki izin usaha untuk mengajukan izin untuk bertransformasi menjadi BPRS. LKMK wajib bertransformasi menjadi BPR atau LKMS wajib mentransformasi menjadi BPRS jika melakukan kegiatan usaha melebihi satu wilayah kabupaten kota tempat kedudukan LKMK atau tempat kedudukan LKMS. Kemudian penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah telah menetapkan Peraturan OJK Nomor 13 POJK 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro untuk dapat lebih mendorong pertumbuhan LKM dan mengakomodasi dinamika di lapangan, serta harmonisasi dengan kebijakan OJK mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif yang terdapat di dalam pasal 13. LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian akad yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu memiliki 5 poin. Poin yang pertama, kegiatan usaha penghimpun simpanan dilakukan menggunakan akad wadiah, mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Poin yang kedua, kegiatan usaha penyaluran pembiayaan dilakukan dengan menggunakan mudharabah, musyarakah, murabahah ijarah salam, istisna ijarah muntahiyah bitamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Poin yang ketiga, kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan menggunakan akad ijarah, jualah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Poin keempat, yaitu kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad qard, mudharabah, musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK. Poin yang kelima, yaitu LKM mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan fatwa DSN MUI. LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melakukan pengelolaan dana sosial dan kebijakan berupa zakat, infak, sedekah, wakaf sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu substansibilitas lembaga keuangan mikro syariah diukur berdasarkan pada syariah compliance finance, yaitu kepatuhan syariah yang merujuk pada pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya modal dan biaya pendanaan. Pendapatan dan biaya modal dalam lembaga keuangan mikro syariah diperoleh bukan dari transaksi ribawi, tadlis, perilaku spekulasi, perjudian, dan gharar. Sustainabilitas LKM merupakan kemampuan LKM untuk bertahan secara terus-menerus dalam menutupi biaya operasional dengan menggunakan pendapatan usaha yang dihasilkan dari aktivitas bisnis. Aspek terpenting adalah menyediakan layanan kredit dan tabungan secara menguntungkan dan dapat menjangkau nasabah dalam skala besar. Namun dalam melakukan perjanjian lebih berhati-hati dan mempunyai rasa tanggung jawab atas tindakan yang diambil karena pembuatan tersebut menyangkut harga diri selaku insan pemikir, serta selalu memperhatikan konsep-konsep dasar dalam prinsip syariah agar terhindar dari tindakan-tindakan menyimpang. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.